Baik, kembali lagi di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Sudanda, kelas 226C. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu telah pustaka dan hipotesis penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam metodologi penelitian bisnis. Baik, langsung saja kita ke materinya. Jadi yang pertama itu teori dan penelitian. Menurut Fried and Kerlinger menjelaskan tentang pengertian teori itu adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Kemudian di jenis-jenis teori, menurut Mars 1993 ada teori deduktif dan teori induktif serta teori fungsional. Jadi teori deduktif memberikan keterangan dimulai dari satu perkiraan, sedangkan teori induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Kemudian teori fungsional menunjuk pada satu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis. Kemudian kita masuk ke tujuan, manfaat, dan langkah pembuat pustaka. Yang pertama itu tujuan manfaat, yaitu mengidentifikasi penelitian sebelumnya, kemudian menemukan celah penelitian, mendukung pengembangan kerangka teori, membuktikan keberadaan masalah. Selanjutnya menjadi dasar penentuan metode penelitian, membantu peneliti dalam menyusun hipotesis, menambah pemahaman teoritis, membantu dalam merancang penelitian, menghindari duplikasi penelitian, serta meningkatkan kualitas penelitian. Kemudian di langkahnya, yang pertama itu kita menentukan topik atau masalah penelitian, kemudian mengumpulkan sumber pustaka, menganalisis dan menyiarkan sumber pustaka, menyimpulkan hasil dalam pustaka, mengkaji teman-teman penelitian terdahulu, dan menyusun tinjauan pustaka secara sistematis. Kemudian kita masuk ke proporsi dan hipotesis. Pengertian proporsi dan bagaimana hubungannya dengan hipotesis. Jadi menurut Yunus secara harfiah, hipotesis artinya ialah suatu kebenaran yang masih bersifat meragukan. Kebenarannya dapat dibedakan atas dua hal, yaitu kebenaran secara teoretik dan kebenaran secara faktual. Misalnya pernyataan pekerja yang lebih rajin akan memperoleh pendapatan lebih banyak daripada pekerja yang malas. Secara teoretik, hal tersebut benar bahwa orang yang lebih rajin bekerja akan memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada mereka yang malas. Kemudian di proporsi menurut Effendi 1995, ada dua tipe proporsi, yaitu aksiomal, postulak, dan teorem. Proporsi yang kebenarannya tidak ditanyakan lagi oleh peneliti sehingga tidak perlu diuji dalam penelitian. Misalnya perilaku manusia selalu terikat dengan norma sosial. Teorem proporsi signifikansi dari aksioma sebagai contoh, perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut. Kemudian kita masuk di jenis dan manfaat hipotesis. Hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif itu berfokus pada hubungan atau ciri-ciri suatu fenomena yang akan dijelaskan atau digambarkan tanpa menyatakan hubungan sebab akibat antara variabel. Kemudian hipotesis asosiatif menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa mengimplikasikan hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi kemudian ada hipotesis nol, HO, dan alternatif H1.
HO menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang diteliti, sedangkan hal itu adalah hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis nol dan menyatakan bahwa hubungan atau perbedaan yang signifikan secara antara variabel. Kemudian kita akan masuk di langkah pengujian hipotesis. Yang pertama menentukan formulasi hipotesis nol, kemudian menentukan tingkat signifikan. Yang ketiga menentukan jenis uji statistik yang tepat. Yang keempat mengumpulkan data. Yang kelima membuat keputusan berdasarkan nilai P kurang value. Yang terakhir membuat kesimpulan. Kemudian ada dasar pengembangan hipotesis. Berdasarkan pemahaman teori yang relevan, contoh jika penelitian berfokus pada hubungan antara kesimpulan analisis, maka teori motivasi konsumen, teori kepuasan pelanggan bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan keputusan menghubungkan kedua variabel tersebut. Kemudian ada di mengidentifikasi masalah penelitian, menentukan variabel penelitian, menentukan hubungan antara variabel. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu, menggunakan logika pemikiran deduktif, menguji kemungkinan dampak praktis, menjaga keterukuran dan kejelasan hipotesis. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Kesimpulan pada materi ini yaitu telah pustaka berperan sebagai landasan teoritis untuk memahami penelitian sebelumnya, mengidentifikasi celah penelitian dan memperkuat argumen ilmiah. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang dirumuskan berdasarkan teori dan telah pustaka digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian kuantitatif. Memahami kedua konsep ini memungkinkan peneliti menyusun penelitian yang sistematis, terstruktur, dan berbasis ilmiah sehingga menghasilkan temuan yang valid dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.